Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini di tanggal 1 Agustus 2023 ya. Dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau kalian di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis di 0,37%. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga para rival-rivalnya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan yang cukup lumayan ya di 2,46%, kemudian untuk Ethereum di 3,03% untuk penurunannya. Kemudian untuk BNB di 2,7%, XRP lebih parah di 4,13%. Kemudian Dogecoin juga turun di 4,23%, Cardano di 5,6%, Solana di 6,13%. Dan ini cukup dalam ya kalau menurut saya pribadi. Dan tentu saja perubahan yang terjadi di altcoin biasanya akan lebih buruk ya jika terjadi penurunan terhadap Bitcoin ya. Dan ini terlihat dari rata-rata perubahan yang terjadi di altcoin di sini guys. Perubahannya antara 3 sampai 4% ya. Ini cukup lumayan dalam guys. Oke, kita lihat untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat di sini ya. Seperti yang sudah saya prediksikan kemarin, ada kemungkinan besar untuk penurunan ya karena masih masuk di pola drop base drop. Dan untuk DCA yang sudah kita rekomendasikan ada di harga 28.500 atau di 28.000. Kita doakan aja semoga skenario yang saya berikan ini tidak sesuai ya, karena tentu saja jika semakin turun maka akan semakin buruk ya. Dan kalau kalian masih mau menunggu untuk DCA bisa ambil di harga 29.000 aja ya, atau di sekitaran 28.500 aja ya. Dan kita doakannya semoga seperti yang diskenariokan dan tidak lanjut untuk turun lebih dalam lagi guys. Dan semoga aja untuk trendline yang terjadi di sini ya, semoga ini akan valid. Dan kemungkinan besar kalau kita lihat secara historis memang bisa ya ini turunnya lebih dalam lagi ya, sesuai yang ada di sini ya untuk trendline yang terbentuk. Kemudian memang ada di sekitaran 28.000 sampai di 28.500 guys. Jadi kalian bisa manfaatkan itu untuk DCA ya. Dan tentu saja untuk penurunan dari Bitcoin ini pasti dari beberapa hal yang terjadi, khususnya di beberapa informasi yang berhubungan dengan Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat kebanyakan untuk sekarang kemungkinan memang dari perilaku pasar itu sendiri ya, dimana sekarang masih banyak orang-orang yang mengambil keuntungan ya dari kenaikan Bitcoin kemarin pada waktu di sini. Dan ini kenaikannya memang udah tinggi banget ya, sehingga para investor pun di area sini juga mengambil keuntungan guys. Apalagi sekarang masih belum ada informasi-informasi yang cukup signifikan ya yang bisa mengangkat harga dari Bitcoin ini. Kita akan informasikan lagi ya untuk harga Bitcoin ini ke depannya. Dan seperti biasa kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Coin Telegraph ya, di mana di sini diinformasikan bahwa kandidat dari Partai Republik ini ingin mengakhiri perang melawan Bitcoin guys. Dan ini kalau Presiden Biden jika terpilih guys. Jadi sebagai presiden pada hari pertama CBDC akan masuk ke tempat sampah katanya, dan kami tidak akan mengizinkannya, kata Ron DeSantis di sebuah acara kampanye di New Hampshire. Jadi Ron DeSantis ini salah satu kandidat ya dalam pencalonan Presiden Amerika Serikat nanti. Di antaranya ada John F. Kennedy Jr. ya, kemudian ada juga Donald Trump. Ini cukup menarik ya. Nanti kita akan infokan lagi. Jadi untuk Gubernur Florida Ron DeSantis ini telah mendorong platform yang sebagian didasarkan pada kemandirian ekonomi dalam kampanye kepresidenannya ya pada tahun 2024 nanti, khususnya mengambil sikap terhadap mata uang digital guys. Berbicara di sebuah acara kampanye di New Hampshire pada tanggal 31 Juli, DeSantis menegaskan ya kembali rencananya untuk melarang mata uang digital bank sentral atau CBDC guys, jika ia memenangkan nominasi dan pemilihan presiden dari Partai Republik dan menjabat pada tahun 2025 nanti. Gubernur Florida ini menambahkan bahwa ia berencana untuk mengakhiri perang terhadap Bitcoin dan juga mata uang digital yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden jika ia memenangkan kursi kepresidenan. Tidak jelas ya kebijakan spesifik apa yang dimaksud oleh DeSantis ini, tetapi dia menyarankan kebijakan tersebut akan datang melalui Federal Reserve. Nah ini menarik ya. Jadi Presiden Biden menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan rencana untuk kerangka kerja regulasi untuk mata uang digital pada Maret 2022.
Komisi Sekuritas dan juga Bursa juga telah mengajukan beberapa tuntutan ya hukum terhadap perusahaan kripto selama Biden menjabat. Dan Departemen Kehakiman telah mengawasi tuntutan pidana untuk mantan CEO FTX yaitu SBF ya, Sam Bankman-Fried, dan juga mantan CEO Celsius Alex Mashinsky. DeSantis kemudian membandingkan rencana pemerintah Amerika Serikat untuk CBDC dengan rencana pemerintah Tiongkok, di mana bank sentral saat ini sedang melakukan uji coba yuan digital. Dia mengklaim bahwa elit yang tidak bertanggung jawab di pemerintahan tidak dapat dipercaya untuk menangani potensi peluncuran dolar digital. Hampir semua jajak pendapat menunjukkan bahwa DeSantis berada di belakang mantan presiden yang dimaksudkan 2 kali dan kandidat yang didakwa secara federal yaitu Donald Trump. Kedua kandidat diperkirakan akan menghadapi pemilihan pendahuluan di negara bagian yang dimulai pada bulan Januari yang mengarah ke pemungutan suara terakhir untuk menentukan kandidat Partai Konvensi Nasional Partai Republik pada Juli 2024 guys. Baik kandidat dari Partai Demokrat maupun Partai Republik yang bersaing untuk memperebutkan kursi di pemilihan presiden 2024 nanti telah menyuarakan pendapat mereka ya tentang mata uang kripto seperti Bitcoin dan juga CBDC. Robert F. Kennedy Jr., seorang kandidat Partai Demokrat yang memiliki jajak pendapat sekitar 40-50 poin di belakang Biden, telah membuat beberapa pernyataan pro kripto dalam kampanyenya dan mengungkapkan beberapa pembelian Bitcoin. Wali kota Miami Francis Suarez yang menerima gaji Bitcoin untuk posisinya dan membantu meluncurkan proyek Miami Coin mengumumkan pencalonannya untuk menominasi Partai Republik pada bulan Juni guys. Jadi semakin sengit ya perseteruan ataupun persaingan untuk kampanye calon presiden Amerika Serikat ini dengan berbagai macam visi dan misi mereka masing-masing ya, dan tentu saja pasti ada baik buruknya terhadap kelangsungan dari kripto ini ke depannya guys, dan ini cukup menarik untuk diikuti. Nanti kita akan update lagi ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya seperti yang dilansir ya dari halaman finboard.com, di mana di sini diinformasikan bahwa Cardano ini meluncurkan protokol Mithril, dan pertanyaannya guys, apakah token Cardano yaitu ADA bisa mencapai $1 ya pada tahun 2023 ini. Jadi meskipun harga Cardano telah berkonsolidasi mengikuti sebagian besar mata uang kripto, platform ini telah meluncurkan peningkatan besar yang telah lama diantisipasi ke mainnetnya guys, yang mungkin memberikan bahan bakar untuk kemajuan token Cardano dalam waktu dekat ini. Seperti yang terjadi ya, Mithril yang merupakan protokol tanda tangan berbasis saham yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi synchronized node telah secara resmi diluncurkan di mainnet Cardano. Menurut postingan dan tangkapan layar yang relevan dari protokol yang dibagikan oleh operator kumpulan saham Cardano atau SPO yang dikenal sebagai Bansky Lead Stake Pool pada tanggal 30 Juli guys. Kemudian pertanyaannya, apa yang dibawa Mithril ini guys? Jadi sebelumnya ya, operator kumpulan saham Cardano yang disebut Blade yang dikenal sebagai Conrad Dollar berbagi beberapa manfaat utama dari peningkatan tersebut, termasuk peningkatan desentralisasi melalui validasi snapshot blockchain dengan penandatanganan beberapa pool untuk membuktikan sertifikat tertentu dan pengenalan agregator untuk membuat rantai sertifikat dan mengirimkan snapshot. Menjawab seorang komentator yang tertarik dengan apakah Mithril ini bisa berjalan pada server yang sama dengan Cardano node dan berapa banyak memori dan ruang disk yang digunakannya, operator stake pool Bansky mengatakan bahwa Mithril berjalan pada produsen blok atau node cadangan, dan bahwa penggunaan memori dan juga disk minimal dengan hanya melonjakkan singkat pada satu inti CPU selama prosedur hash. Nah ini menarik ya, kita nantikan aja seperti apa efek dari peluncuran protokol Mithril ini terhadap Cardano guys. Apakah benar bisa menaikkan atau mendongkrak harga token ADA menjadi $1? Kita akan nantikan. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari harian Washer.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa Binance ini menjadi bursa pertama yang mendapatkan lisensi MVP di Dubai guys. Nah ini menarik ya. Jadi Binance FZE, cabang perusahaan di Dubai, telah menjadi bursa kripto pertama di dunia yang menerima lisensi minimum fleet product atau MVP sebagai operasional di wilayah tersebut guys. Sesuai dengan blog resmi mereka, bursa ini sekarang dapat menawarkan layanan aset virtual yang terregulasi di Dubai. Persetujuan lisensi MVP terbaru ini mengikuti dua aplikasi sebelumnya yang berhasil, di mana Binance memperoleh lisensi MVP sementara pada Maret 2022 dan lisensi MVP persiapan pada September 2022. FARA sebagai otoritas regulator aset virtual Dubai sekarang mengizinkan Binance untuk melakukan dua aktivitas berlisensi guys. Yang pertama adalah layanan pertukaran aset virtual dan kedua adalah layanan broker dealer aset virtual.
Namun, layanan ini hanya tersedia untuk investor retail institusional dan retail yang memenuhi syarat di Dubai. Selain itu ya, transisi dari lisensi sementara ke lisensi MVP operasional berarti bahwa pengguna yang memenuhi syarat di Dubai sekarang itu dapat mengakses layanan resminya, guys. Selain itu ya, layanan ini juga memungkinkan pengguna untuk mengonversi aset virtual ke fiat dengan aman sambil mengikuti standar yang ditetapkan oleh FARA. Menurut Richard Tang, kepala pasar regional di Binance, persetujuan lisensi adalah hasil dari lebih dari 1 tahun uji tuntas, kolaborasi, dan demonstrasi yang konsisten ya dari niat yang bertanggung jawab. Kemudian lebih lanjut, Tang juga menambahkan bahwa prioritasnya adalah untuk dapat mengoperasikan bursa pertama yang diatur sepenuhnya ini di dan dari Dubai, guys, dalam ekosistem yang sesuai dengan FATF. Menurut Alexander CHD, General Manager Binance Dubai, beberapa tahun terakhir telah mengukuhkan Dubai sebagai pusat aset virtual global. Wilayah Timur Tengah telah membuat beberapa kebijakan untuk memudahkan masuknya bisnis yang berhubungan dengan kripto. Beberapa perusahaan top di industri ini telah memindahkan basis mereka ke UEA. Namun, meskipun membuat langkah positif di Dubai, Binance menghadapi banyak pengawasan regulasi ya di Amerika Serikat dan juga Eropa, guys. Pertukaran baru-baru ini juga menarik aplikasi Jermannya setelah keluar dari Belanda dan juga Siprus, guys. Perusahaan saat ini berfokus pada pengajuan pendaftaran kripto MiCA di Uni Eropa yang akan memungkinkannya untuk masuk kembali ke pasar Eropa. Sementara itu ya, di Amerika Serikat, bursa ini digugat oleh SEC dan juga CFTC atas dugaan pelanggaran peraturan keuangan, guys. Dan ini masih berlangsung ya hingga saat ini. Dan tentu saja, guys, kita tunggu kira-kira kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Binance ini, dan semoga aja ya kedepannya ini akan semakin baik dan akan membuat Binance ini semakin kokoh dan kuat ya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kripto pun juga akan semakin kuat. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Masih kita lansir ya dari Watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa China akan mengembangkan infrastruktur blockchain di Shanghai pada tahun 2025, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi menandakan komitmen berkelanjutan Cina terhadap sektor ini. Pengembangan infrastruktur blockchain di Shanghai diharapkan pada tahun 2025 nanti. Memang ya, menurut gubernur kota, sebuah rencana implementasi telah dikeluarkan pada tanggal 31 Juli dengan jangka waktu resmi di 2023 sampai 2025. Rencana ini dibuat untuk melanjutkan tujuan strategis dari pengembangan digital Shanghai yang berkelanjutan. Selain itu, kota di China ini akan mendorong dan menerapkan teknologi blockchain pada ekonomi dan layanan publik. Jadi dalam contoh lain dari komitmen negara ini, China bergerak maju ya dengan rencana infrastruktur blockchain baru untuk salah satu kota terbesarnya. Namun, gubernur kota tersebut mengumumkan rencana tersebut dan apa yang dapat terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara khusus, China akan mengembangkan infrastruktur blockchain di Shanghai pada tahun 2025. Akan tetapi, berita resmi dari pemerintah menyatakan ya bahwa rencana tersebut adalah untuk memperkuat aplikasi blockchain dalam ekonomi real, serta menggunakan aplikasi tersebut di sektor lain juga. Selain itu, rencana tersebut akan memperkenalkan kemampuan penyebaran on-chain dan cross-chain yang cepat. Selain itu, mencatat bahwa kemajuan terobosan telah dibuat dalam teknologi inti blockchain yang akan dimanfaatkan oleh kota ini, guys. Negara ini melakukan tindakan serupa ya di berbagai kota, dan memang negara ini telah menggunakan teknologi digital semacam ini di kota-kota seperti Nanjing yang telah menghasilkan sejumlah perkembangan metaverse. Selain itu, Zhengzhou juga melakukan operasi metaverse serupa untuk mendukung sektor yang sedang berkembang ini, guys. Nah, ini menarik ya, dan ini membuktikan ya bahwa sekarang China pun sudah terbuka ya terhadap perkembangan teknologi, dalam hal ini adalah kripto dan juga Web3, dan kita tunggu aja kejutan-kejutan apa yang akan diambil oleh China ini, dimana pasti ya China tidak akan mau kalah dengan perkembangan-perkembangan dari negara lain. Dan itu membuktikan bahwa persaingan di negara-negara besar pun juga terlihat ya dalam hal kripto ini, guys. Ini menarik ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Watcher.guru ya, dan di sini diinformasikan bahwa SEC, guys, ini meminta Coinbase untuk menghentikan perdagangan semua kripto, guys, kecuali Bitcoin. Nah, ini menarik juga ya. Jadi CEO Coinbase yaitu Brian Armstrong baru-baru ini mengungkapkan bahwa Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat atau SEC ya meminta bursa tersebut untuk menghentikan aktivitas perdagangan semua aset digital kecuali Bitcoin. SEC telah meminta hal ini sebelum menuntut Coinbase bulan lalu ya, karena diduga gagal mendaftarkan sebagai broker. Dalam gugatan terhadap bursa, SEC secara khusus menganggap 13 aset yaitu Sol,
ADA, Matic, File, Sun, Axie, Chiliz, Flow, ICP, Nair, VGX, DAS, dan juga Nexo sebagai sekuritas. Agensi juga berpendapat ya bahwa Coinbase tidak pernah mendaftar di SEC sebagai pialang, bursa sekuritas nasional ataupun lembaga clearing, sehingga menghindari rezim pengungkapan yang telah ditetapkan Kongres untuk pasar sekuritas Amerika Serikat. Dalam wawancara tersebut ya, Armstrong mengatakan bahwa jika Coinbase mengikuti instruksi ini, itu akan mengirimkan pesan yang salah. Dalam skenario seperti itu, sebagian besar bisnis kripto Amerika akan dianggap beroperasi di luar hukum, kecuali jika mereka terdaftar di komisi. Dia berkata ya, kami benar-benar tidak punya pilihan pada saat itu, menghapus semua aset selain Bitcoin, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan undang-undang. Pada dasarnya berarti akhir dari industri kripto di Amerika Serikat. Hal ini membuat pilihan yang mudah, dan mari kita pergi ke pengadilan dan mencari tahu apa yang dikatakan oleh pengadilan. Industri ini mendapatkan kejelasan tentang masalah sekuritas dan juga non-sekuritas baru-baru ini, di mana hakim dalam kasus SEC terhadap Ripple menyatakan bahwa SRP sebagai non-sekuritas. Penjualan di bursa, penjualan oleh karyawan, distribusi ke pengembang, dan juga badan amal dan lain-lain. Tidak termasuk dalam radar guys. Namun demikian, hakim memutuskan ya bahwa penjualan token secara institusional melanggar undang-undang sekuritas federal. Hal ini sekarang akan diperdebatkan di pengadilan lagi ya selama proses selanjutnya. Setelah kemenangan parsial Ripple, beberapa pendukung industri termasuk pengacara top percaya bahwa putusan tersebut akan menguntungkan gugatan Coinbase guys. Jadi kita tunggu aja ya kira-kira seperti apa kelanjutan perseteruan antara Coinbase dan juga SEC ini. Begitu juga dengan perseteruan yang lain ya antara SEC juga dengan Binance dan beberapa platform lainnya. Ini akan cukup menarik guys, karena seperti yang kalian tahu ya bahwa SEC ini memang bisa dianggap sebagai musuh utama ya dari perkembangan kripto saat ini. Dan kita akan lanjut atau kita akan update lagi nanti kejutan dan juga perkembangan seperti apa yang terjadi terhadap SEC ini ya. Karena apapun yang terjadi atau apapun keputusan yang akan diambil, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ataupun adopsi kripto ke depannya guys. Ini cukup menarik, dan untuk hari ini cukup ya informasinya guys. Kita akan update lagi ya, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.